Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu, sifat Allah yang kesembilan. Jadi kekuasaan dan kehendak Allah itu berlandaskan dengan ilmu yang dia miliki. Ilmu di sini bukan artinya dalam definisi manusia biasa adalah orang yang berpengetahuan, bukan. Ilmu di sini adalah dia adalah pusat dari segala pengetahuan alam semesta. Pusat dari segala pengetahuan intelektual, kecerdasan yang bisa dipikirkan oleh makhluk paling pintar sekalipun. Segala sesuatu pengetahuan yang ada di dunia ini pusatnya adalah Allah. Makanya kehendaknya, makanya kekuasaannya itu mutlak harus terjadi. Karena setiap argumen, setiap pendapat, setiap elakan dari segala manusia yang kelak nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu tidak bisa membantah apa yang menjadi ilmunya Allah. Kalau kita urut sekali lagi ya, Allah itu sifatnya adalah ada, wajib, berbentuk, berfisik, dan dia awal dari segala bentuk itu, dan dia kekal, dan dia berbeda wujudnya, awalannya itu, kekalan itu dari seluruh makhluk, dan dia mandiri, berdiri sendiri dengan keesaannya, lalu dia berkuasa atas segala sesuatu, dan ketika dia menghendaki segala sesuatu itu harus terjadi. Dengan apa landasannya? Dengan ilmu. Dengan pengetahuan yang ia miliki itu mampu atas segala kekuasaannya, atas segala kehendaknya itu tidak ada yang bisa membantahnya lagi. Makanya ketika Allah menciptakan manusia, ada seorang malaikat yang berkata, bagaimana engkau akan menciptakan makhluk yang akan berlaku seperti kaum jin, kerjanya berperang terus ya Allah. Engkau tidak tahu apa yang aku ketahui. Kau tidak mengerti apa yang aku mengerti, dan kau tidak akan paham yang apa aku pahami. Karena pengetahuan malaikat, pengetahuan kaum jin, pengetahuan setan marakayangan, pengetahuan manusia, pengetahuan binatang, pengetahuan tumbuhan, pengetahuan bintang-bintang, segala sesuatu yang ada itu pusatnya adalah Allah. Ketika manusia dengan segala keterbatasannya ini memahami kehendak Allah, kuasa Allah itu, lalu digoda oleh lanatullah, bisikan-bisikannya, mengklaim bahwa Allah itu tidak bijaksana, Allah itu tidak kreatif, Allah itu tidak mandiri, Allah itu tidak kekal, maka itu adalah sesuatu yang akan nanti terbantahkan kelak di padang mahsyar. Karena apa? Karena dia manusia memutuskan diri untuk tidak tumbuh. Ketika dia tumbuh mengikuti jalur para nabi, mengikuti jalur para wali, ketika mengikuti jalur para sahabat dan keluarganya dan lain sebagainya, itu manusia akan tumbuh. Tumbuhnya itu bukan congkak dalam wujud lahnatullah, kesombongan, bukan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah katakan, kembalilah kepadaku. Disinilah rumah kalian, disinilah kampung halaman kalian. Sudah kodrat manusia untuk selalu tunduk kepada Allah. Kalau di dalam filosofis Jawa, semakin berisi semakin merunduk seperti padi. Padi kalau tidak ada isinya tonggak, dia terbawa angin kemana saja. Namun ketika dia berisi, dia semakin mudah mengikuti angin, mengikuti gravitasi yang ada di bumi, karena berat pengetahuannya.
isi di dalamnya. Tidak congkak, tidak gegabah, tidak seperti lanatullah yang menyebarkan kebencian dan menyebarkan kedengkian. Makanya maaf saja ketika ada kalian melihat ulama, kiai, habaib dan sebagainya yang menyebarkan kebencian, yang menyebarkan kedengkian. Hati-hati saja. Meskipun khatam Al-Quran ribuan kali, meskipun sujudnya ribuan kali, meskipun zikirnya miliaran kali, hati-hati. Entah dia mungkin kilap, entah dia mungkin lupa, entah dia mungkin sedang suatu hal masalah yang tidak bisa dia selesaikan, masuk. Salah satu sifat laknatullah menyebarkan kebencian dan menyebarkan kedengkian. Allah itu ilmunya itu adalah tidak aku ciptakan kalian kaum jin dan manusia selain untuk menyembahku. Lalu dikerucutkan lagi oleh manusia menyembah adalah sholat. Ya udah benar sholat. Setuju sholat. Lalu apakah setelah sholat kita tidak menyembahnya? Tidak mengambil duit rakyat. Tidak melakukan korupsi, tidak melakukan korupsi, tidak melakukan nepotisme, tidak melakukan kolusi untuk menggerus uang rakyat. Penyembahanmu benar sholat, tapi apakah setelah sholat kau juga menyembah Allah kemudian? Itu kan masalahnya. Jalan menuju Allah itu seperti butir pasir di pantai. Engkau tidak akan bisa menemukan Allah sebelum engkau tersesat di dalam itu. Aku suka sekali kata-kata Jalaluddin Rumi. Seorang bajingan hari ini, seorang perampok hari ini, seorang pembuat mesum hari ini, belum tentu dia matinya adalah seorang bajingan, seorang ahli maksiat, seorang ahli mesum. Dia sedang tersesat mungkin pada saat itu sebelum menemukan titik Allah yang paling Allah. Tentu saja dengan ilmunya Allah itu bisa terjadi. Karena setiap kebaikan kita, setiap kebenaran kita, setiap apa yang terjadi sesuatu di dalam diri kita itu, kita semakin bertambah itu dari Allah. Kalau kita semakin berkurang, semakin jadi ahli maksiat, semakin terjerumus ke dalam lembah kenistaan, itu datangnya dari diri kita sendiri. Dan itu sudah menjadi janjinya laknatullah, akan membuat manusia seperti itu di hadapan seluruh malaikat yang sujud di hadapan Adam. Akan kubuat engkau Allah, umatnya Adam, kelak anak cucunya durhaka kepadamu, karena aku sudah membuat aku ini seperti seolah-olah aku durhaka karena tidak menyembah Adam. Kan logika laknatullah kan seperti itu, tidak ingin menyembah selain Allah, meskipun dia itu Adam sekalipun. Pada Allah tidak menghendaki sujudnya itu bukan sujud menyembah, tapi wujud kepatuhan. Karena dia sudah beriradat, karena dia sudah berwadah, sudah berkudrat, sudah berkuasa, sudah berkehendak sujud kepada Adam. Dan engkau, walaupun engkau jin, engkau sudah seperti malaikat karena kepatuhanmu, karena penyembahanmu kepada aku, wahai iblis. Makanya engkau juga harus ikuti itu para malaikat. Derajatmu kan dulu bukan malaikat, derajatmu itu dulu hanya jin, salah satu ciptaanku yang dari api. Karena engkau sudah sujud begitu banyak kepadaku, maka engkau sudah kuanggap malaikat. Maka sujudlah, ikuti malaikat yang lain. Dan dia tidak mau dengan logika dia, dengan pengetahuan dia yang terbatas. Begitu. Ya, jadi Allah itu maha ilmu. Segala kekuasaannya, segala kehendaknya itu, bentengnya adalah ilmu yang dia miliki. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu.
baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Alhamdulillahirabbil alamin.